Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Oke, yuk kita belajar. Oke, selamat malam ya. Kita ulang lagi. Tadi ada gangguan. Ini YouTube saya ya. Kalau dulu saya banyak membahas tentang Arduino, ESP32, terus ada software-software, printer, dan lain-lain ya. Untuk Arduino-nya ini banyak pertanyaan sebetulnya yang minta source code. Tapi saya lupa source code-nya itu saya taruh di mana, saya lupa ya. Jadi mohon maaf aja ya. Nanti source code saya carilah. Kalau ada source code saya itu atau sketch-sketch saya yang lama tuh nanti saya coba buka lagi. Ini yang paling banyak sih kayak ini apa namanya load cell. Load cell yang paling banyak ditanya dan banyak yang minta shortcutnya. Cuma shortcutnya mohon maaf, saya lupa saya taruh di mana karena udah lama ya. Kemudian ada juga yang ini akses ke printer thermal ya secara langsung dari Arduino atau dari ESP32 itu juga banyak yang tanya saya. Nantilah kalau saya ada waktu lagi nanti saya coba buka lagi source code saya, sketch-sketch saya. Karena Arduino juga sudah berkembang ya. IDE-nya udah baru dan bagus. Mungkin nanti saya mau belajar Python-nya ya. Nanti Python-nya kita coba. Oke. Nah, cuman sekarang saya mau bahas satu kerjaan baru lah. Kerjaan baru dari saya itu tentang sinologi atau server ini ya. Server NAS sinologi. Oke. Server sinologi ini apa namanya? eh Ya dibilang baru juga tidak baru ya. Dibilang lama juga. Kalau tidak salah dia kemunculannya tahun 90-an tidak salah. Kita lihat aja ya. Kita coba lihat di internet. Kita sama-sama belajar. Oke. Kalau namanya NAS ya. Namanya tuh NAS. NAS. Kalau yang brandnya itu Sinologi. Sebetulnya NAS ini banyak ya. Jadi bukan Sinologi aja. Itu ada Kinep ya. Ada kita coba ya. Network NAS itu Network Attached Storage ya. Attached Storage. Storage. Storage ini berarti ya penyimpanan ya, media penyimpanan. NAS itu apa aja ya? Kita kasih brand. Best brand. NAS, NAS. Ini coba kita lihat ya. Kinep. Nah ini ada Kinep. Kinep. Terus ini ada Asus ya. Asus Store ya. Terus ini ada Synology. Kemudian ini Latticeworks di Indonesia enggak ada ya. TerraMaster ada ya. TerraMaster. Kemudian yang baru ada Green, Ugreen. Saya lihat sih banyak ya di internet itu di luar negeri, di Amerika, di Australia itu merek-merek lain ya. Cuman yang di Indonesia banyak itu Kinep, Synology, Asus Store karena distributornya Asus ada sama TerraMaster. TerraMaster ini di toko online sih ada saya lihat ya. Nah, eh apa sih NAS ini ya? Synology ini NAS. Ini kita lihat aja di internet keterangannya apa sih NAS. Nah, ini Network Attached Storage ya. Ini kalau dari apa Wikipedia itu menerangkan Network Attached Storage. Jadi eh hard disk ya. Karena dia storage dia adalah media penyimpanan yang mempunyai operating system sendiri ya. Ini Network Attached Storage is a file level computer data storage. Nah, ini.
Jadi dia punya OS sendiri, operating system sendiri ya, yang terhubung dengan komputer network. Jadi dia ada jaringan LAN-nya terhubung pada jaringan LAN ini yang bisa memberikan atau menyediakan akses untuk data di storage-nya itu ya. Jadi OS-nya ini yang mengolah apa namanya eh, traffic data itu ya. Traffic data itu dari komputer mau mengambil data di storage ini. Jadi kalau kita bisa simpulkan sederhananya ya, NAS ini server ya. Kalau saya bilang sih server karena dia punya OS sendiri. NAS sebenarnya macam-macam ya, macam-macam. Kita mau bikin sendiri juga bisa, kita beli sudah jadi juga bisa. Kenapa? Karena NAS ini ada OS-nya yang berbayar atau yang open source yang free ya. Ada juga yang separuh berbayar, kalau minta dukungan dia berbayar, kalau tidak minta dukungan dia open source. Itu macam-macam. Kalau yang saya pelajari eh, NAS ini itu ada yang eh, namanya Open Media Vault ya, Open Media Vault. Terus ada eh, Open Media Vault, terus RAID ya, terus ada juga satu TrueNAS ya. TrueNAS ini juga cukup terkenal. Ini open source semua ini. Open Media Vault, TrueNAS ini eh, open source. Kita lihat ya software NAS. Nah ini 7 best free and open source NAS software. Jadi NAS ini kita bisa bikin sendiri sebetulnya ya. Tapi beberapa pabrikan sudah buat ya. Dia bikin dari casingnya, tempat harddisknya dan mainboardnya sehingga gampang dipakai. Jadi tidak repot lagi untuk install atau apa dan dia sudah ada OS sendiri. Masing-masing brand tuh punya OS sendiri. Kayak misalkan Synology, dia punya OS sendiri. Qnap, dia punya OS sendiri. Asus Store juga punya ya. Nah ini open source NAS software ya. Jadi ini OS yang open source. Ini ada Rockstar, saya tidak tahu. Amahi, OpenFiler. Nah ini Open Media Vault. Ini yang paling banyak di Indonesia, orang banyak install ya Open Media Vault ya. Kemudian petasan ini saya tidak tahu. TrueNAS. Jadi TrueNAS sama Open Media Vault itu paling banyak di Indonesia. Open Media Vault banyak karena dia bisa di hardware yang minim. Salah satunya tuh STB. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu ada STB yang diolah atau dirubah jadi Open Media Vault. Jadi NAS kecil ya. Ya ada plus minusnya ya. Plusnya dia daya yang digunakan tidak terlalu besar, tapi minusnya ya fungsinya pasti akan sangat terbatas dibanding dengan NAS yang memang betul-betul dari pabrikannya ya. Oke. Jadi NAS itu Network Attached Storage ya. Network Attached Storage dia bisa memberikan atau melayani komputer yang terhubung dengan dia baik dari LAN, Local Area Network atau WAN ya. Wide Area Network atau melalui internet. Jadi NAS ini fungsinya seperti itu. Sekarang sih harusnya ya perusahaan-perusahaan itu menggunakan NAS ini ya. Kenapa ya? Karena pertama harddisk yang bagus atau harddisk yang menurut saya bagus ya, yang tahan itu harganya cukup mahal dan kapasitasnya besar. Kebanyakan sih paling kecil itu 1 TB ya. 1 TB itu besar ya, besar sekali 1 TB itu kalau untuk satu PC di perusahaan yang cuma kerjanya admin gitu ya, untuk Office gitu, bikin Excel. 1 TB itu terlalu besar. Nah, tapi kalau kita beli hard disk untuk PC yang kecil 500 itu sudah kebanyakan harddisk yang 500 GB itu sudah bukan harddisk baru ya, itu harddisknya harddisk yang apa namanya istilahnya udah refurbish ya.
Jadi udah refurbish. Nah, kalau sudah refurbish ini hadis ini jelek ya, gampang rusak. Jadi dia gampang rusak gitu hadis ini ya. Kalau yang kecil. Nah, kalau pakai SSD kecil juga terlalu kecil dan SSD yang bagus juga mahal. Makanya saya sarankan sih perusahaan tuh pakai NAS ya. Terserah NASnya mau merek apa terserah kan, suka yang mana pilihan lah. Tapi ya kenapa harus pakai NAS? Karena NAS ini nanti hadisnya itu kita gunakan hadis yang heavy duty ya. Jadi hadisnya yang tahan banting. Kita pilih hadis tahan banting supaya data kita aman. Nah, hadis tahan banting itu harganya kan mahal, tapi besar. Paling kecil 2 TB. 2 TB, 4 TB, 8 TB, 1632. Nah, kita beli satu aja 4 TB untuk satu perusahaan tuh udah cukup menurut saya ya. Itu sangat-sangat besar sekali ya 4 TB. Kalau kita beli 2 8 TB ya, 4 TB 4 TB itu udah sangat-sangat besar. Kalau mau yang banyak lagi ya 8 TB 8 TB jadi 16 terabyte. Itu udah cukup besar ya. Nah, kenapa saya sarankan NAS itu ya itu tadi. Nanti si NAS ini ya, NAS ini akan melayani komputer-komputer yang di kantor untuk datanya. Jadi masing-masing PC itu punya folder sendiri di NAS dan dia bisa mengakses. Data di NAS ini aman. Kenapa? Karena operating system NAS ini menjaga supaya data itu tidak kena virus, tidak kena gangguan, terus karena hadisnya juga heavy duty, jadi tidak gampang rusak. Beberapa perusahaan sih yang saya tahu sering datanya itu hilang atau rusak ya, karena hadisnya tidak heavy duty ya. Jadi dengan hadis yang heavy duty itu aman ya, menurut saya seperti itu. Makanya saya sarankan sih perusahaan-perusahaan sekarang sudah banyak sudah mulailah beralih menggunakan NAS, server NAS ini. Selain itu juga NAS ini juga punya fungsi lain ya. Dia bisa sebagai file server, bisa sebagai web server. Dia juga bisa nantinya sebagai cloud ya. Jadi semacam Google Drive gitu ya, dia bisa. Dan dia ada operating system yang mirip dengan Google Drive gitu ya. Nanti kita jelaskan lah untuk video-video berikutnya. Jadi ini sementara ya saya jelaskan dulu NAS ini ya seperti itu secara sederhana. Nanti apa isinya NAS, bagaimana prosesnya, mudah-mudahan saya bisa jelaskan lebih lanjut. Oke, di depan saya ini ya, ini ada NAS Synology, ini seri 224 plus DS 224 plus, ini 2B. 2B itu berarti hadisnya bisa 2, mau 88, 44, 16, 16, 32 atau 32. Kalau tidak salah maksimal dia 32 ya, jadi 16 16 kalau tidak salah. Nanti kita lihat speknya. Ini NAS terbaru kita jual ya. Jadi di Samarinda kita jual ya. Untuk settingnya nanti bisa saya settingkan. Ini bisa, dan ini cukup handal. Daya yang digunakan juga tidak terlalu besar ya. Untuk perusahaan ini cukup bagus. Ini bisa nyala ya, 24 ya. Jadi 7 hari 24 jam. Dia bisa nyala dan dia bisa sebagai web server dan drive cloud pribadi ya, NAS ini. Oke, sampai sini dulu, nanti saya jelaskan lagi apa itu NAS. Terima kasih.